Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adalah Melty dengan NIM 24031111062. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang proyek makalah matkul saya, yaitu tentang bab 2, dan saya akan menjelaskan tentang floating point dan juga propagasi error. Saya menggunakan dua definisi ini, mohon maaf apabila saya mengarah ke sini juga mengarah ke sini. Nah, ini saya masuk ke floating point. Pada floating point, kita akan membahas tiga hal. Pertama adalah mengupas akurasi representasi. Yang kedua adalah membahas dua metode pemotongan, di mana ada yang rounding dan juga ada copying. Yang ketiga adalah menguraikan konsekuensi praktis. Dan ini adalah merupakan tabel-tabel yang perlu teman-teman ketahui atau yang tersebut standar IEE, baik secara presisi tunggal maupun ganda. Teman-teman bisa lihat sendiri di dalam buku. Nah, ini adalah akurasi representasi floating point itu untuk mendefinisikan jarak antara satu dan juga galat relatif. Nah, ini untuk image-nya sendiri. Nah, ini adalah contoh untuk akurasi representasi floating point sendiri. Yang kedua ada pembulatan dan pemotongan. Nah, pada suatu saat bilangan real itu terdapat dua hal yang harus dilakukan, itu apakah dia dibulatkan atau dia dipemotongan. Nah, untuk relatifnya sendiri, apabila dia pemotongan, maka epsilon besar dari minus 2 pangkat minus n tambah 1. Sedangkan kalau dia pembulatan, maka epsilonnya besar dari minus 2 pangkat minus n. Ini merupakan contoh, teman-teman bisa coba sendiri. Dan yang ketiga adalah konsekuensi untuk pemrograman. Jadi terdapat konsekuensi. Yang pertama konsekuensinya adalah perbandingan bilangan floating point. Yang kedua adalah akumulasi galat dalam loop, dan yang ketiga adalah kesalahan deklarasi konstanta presisi ganda. Baik teman-teman, itu mengenai tentang floating point sekilas, dan juga bagian-bagian yang selanjutnya kita bahas tentang propagasi error. Jadi di mana setiap perhitungan numerik biasanya menggunakan nilai-nilai mengandung galat. Nah, dalam hal ini terdapat yang dua kita bahas. Pertama, perambatan pada operasi aritmetika. Dimana yang kita tahu operasi aritmetika ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk galat absolutnya sendiri itu bisa ada rumusnya, ini boleh teman-teman lihat, dan ada juga di buku kita. Ini untuk perkalian dan juga pembagian. Nah, yang kedua ada pembahasan perambatan pada evaluasi fungsi. Nah, pada perambatan pada evaluasi fungsi kita menggunakan nilai tengah dan juga aproksimasi linear. Misalnya kita ini ingin mengevaluasi fungsi kan pada suatu hampiran, maka yang diperoleh dari pengukuran perhitungan, maka nilai sejati dari XT dengan teorema nilai tengah tuh bisa gunakan rumus ini, yaitu FXT kurang FXA. Sedangkan untuk galat relatifnya bisa teman-teman gunakan rumus ini. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa teman-teman lihat di buku dan juga di dalam makalah yang saya tampilkan. Apabila teman-teman kesulitan memahami, boleh menghubungi salah satu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfa Anissa dengan NIM 240313578. Teman-teman pernah dengar kata error enggak? Atau malah seringkali menggunakan kata error dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian error, lalu sumber-sumber error di dalam ilmu matematika, khususnya di metode numerik. Dalam perhitungan numerik, hasil yang diperoleh biasanya tidak sama persis dengan nilai sebenarnya. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan, keterbatasan komputer, serta penggunaan metode pendekatan. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan tersebut. Nah, kesalahan tersebutlah yang dinamakan dengan error. Secara umum, error ini didefinisikan sebagai selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai pendekatan. Jika nilai sebenarnya itu dinyatakan dengan nilai true dan nilai pendekatan sebagai approximate, maka error adalah selisih antara kedua tersebut. Nah, di sini terdapat rumus error, yaitu error absolute dan error relatif. Dan error relatif ini lebih informatif karena menunjukkan seberapa besar error dibandingkan dengan error sebenarnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber-sumber error. Terdapat 5 sumber error. Yang pertama itu adalah error pemodelan. Error ini terjadi karena model matematika yang digunakan itu hanyalah pendekatan dari fenomena nyata, sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua itu adalah error manusia atau blunder. Nah, error ini terjadi karena kesalahan manusia, seperti kesalahan input data, kesalahan algoritma, atau kesalahan pemrograman yang membuat hasilnya tidak valid atau tidak benar. Nah, yang ketiga itu adalah error pengukuran fisik. Error ini terjadi karena hasil pengukurannya yang memiliki ketidakpastian
dikarenakan keterbatasan alat ukur. Nah, sehingga dari awalnya sudah mengandung error. Keempat itu adalah error representasi mesin. Nah, komputer memiliki presisi terbatas dalam menyimpan bilangan, sehingga banyak bilangan itu tidak bisa direpresentasikan secara eksak dan menimbulkan error pembuatan. Nah, yang terakhir itu adalah error aproksimasi matematis. Nah, error ini muncul karena metode numerik menggunakan pendekatan seperti Dirac-Taylor, integrasi numerik. Nah, semakin banyak pendekatan yang digunakan, maka error ini semakin kecil. Nah, demikianlah penjelasan tentang definisi error dan sumber-sumber error di dalam metode numerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hayatunisa dengan NIM 2403110412. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2.4 yaitu summation. Nah, summation ini secara matematis tidak bergantung pada urutan, tapi di komputer bisa berbeda karena keterbatasan presisi floating point. Akibatnya, setiap operasi dapat menghasilkan error yang terakumulasi. Nah, secara matematis rumus penjumlahan ini adalah S sama dengan A1 tambah A2 ditambah sampai AN. Namun di komputer itu dihitung secara bertahap, yang dimana dikalikan dengan FL yaitu floating point yang menunjukkan hasil ini sudah dibulatkan. Selanjutnya, karena tadi sudah dibulatkan, maka terjadinya error. Nah, error ini untuk menganalisis error ini rumusnya yaitu dikalikan dengan 1 ditambah epsilon. Nah, ini tuh misal S2 sama dengan A1 tambah A2 dikali 1 ditambah epsilon 2. Nah, ini tuh nanti diselesaikan lagi, dijabarkan. Nah, epsilon ini adalah galat relatif di setiap angka dan error ini bersifat kumulatif. Dari pengembangan diperoleh bahwa suku yang dijumlahkan lebih awal terkena lebih banyak error, sehingga strategi yang digunakan adalah menjumlahkan dari kecil ke besar. Selanjutnya ada contoh 2.4.1. Pada contoh ini tuh digunakan deret yaitu S sama dengan sigma 1/J dengan setiap nilai yang dibulatkan. Di sini ada dua metode. Yang pertama ada LS dari besar ke kecil, yang kedua ada SL dari kecil ke besar. Dapat dilihat di tabel ini. Dari tabel, metode SL ini menghasilkan error lebih kecil karena pada LS angka kecil bisa hilang saat ditambahkan terakhir, sedangkan pada SL semua nilai itu tetap terakumulasi. Selanjutnya ada rounding versus cupping. Di sini perbedaannya ialah kalau rounding epsilon ini lebih besar sama dengan min 0,005 dan epsilon ini lebih kecil sama dengan 0,0005. Nah, error ini bisa saling meniadakan. Kalau pada cupping, epsilon ini lebih besar sama dengan min 0,001 dan lebih kecil sama dengan 0, sehingga error ini menumpuk. Nah, jadi dapat disimpulkan rounding ini lebih akurat daripada cupping. Selanjutnya ada loop error. Di sini ada dua cara. Yang pertama ada X sama dengan A tambah JH, dan ada yang cara kedua itu X sama dengan X tambah H. Cara iteratif menyebabkan error bertambah karena berulang. Selanjutnya ada inner product, yang dimana rumusnya ada S sama dengan A1 dikali B1 ditambah seterusnya sampai ditambah AN dikali BN. Banyak operasi menyebabkan banyak error, sehingga disarankan menggunakan presisi ganda. Kesimpulannya ialah penjumlahan dalam komputer sangat dipengaruhi oleh error, seperti urutan penjumlahan, metode pembulatan, dan cara perhitungan sangat menentukan hasil. Jadi dalam analisis numerik ini, yang penting bukan hanya hasil, tapi bagaimana proses perhitungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.